Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erni Zulfa Alini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, dan perkenalkan nama saya Ma'rufatul Humaira dengan NIM 22404059. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis saya, yakni SeaCrunch atau singkatan dari Karota Crunch. Dalam bahasa Indonesianya adalah keripik wortel. Nah, kenapa sih harus SeaCrunch ini? Karena dapat kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir kami mengamati tren-tren yang mengkhawatirkan tentang kebiasaan makan masyarakat, baik dari kalangan anak-anak sampai ke orang dewasa. Nah, banyak dari mereka ini lebih memilih mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan gulanya, garamnya, lemaknya, daripada mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah dan juga sayuran. Nah, akibatnya adalah angka obesitas dan berbagai penyakit lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya ini semakin meningkat. Kurangnya pengetahuan tentang nutrisi baik, rasa sayuran yang dianggap kurang enak dan membosankan, ini membuat semua kalangan lebih memilih cemilan yang tidak sehat. Maka dari itu, dengan hadirnya rencana bisnis saya, yaitu produk yang bernama SeaCrunch atau singkatan dari Karota Crunch ini, sebagai solusi atau alternatif sehat dan juga menarik bagi semua kalangan tanpa berkompromi dengan rasanya. Dan dengan adanya produk ini, insya Allah akan mengubah persepsi negatif masyarakat tentang sayuran, termasuk sayuran wortel. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tantangan global dalam bisnis SeaCrunch ini. Nah, ketika memasuki pasar global dengan produk cemilan sehat seperti SeaCrunch ini akan menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesuksesan bisnis. Nah, beberapa tantangan global yang mungkin dihadapi antara lain yang pertama adalah perbedaan preferensi dan juga kebiasaan masyarakat. Konsumen di berbagai negara memiliki preferensi rasa dan juga kebiasaan makan yang berbeda. Menyesuaikan produk agar sesuai dengan selera lokal ini bisa menjadi tantangan bagi bisnis SeaCrunch ini. Yang kedua yakni regulasi dan juga standar kesehatan. Karena setiap negara ini memiliki regulasi dan juga standar kesehatan yang berbeda terkait dengan makanan dan juga minuman. Memastikan SeaCrunch ini memenuhi semua regulasi bisa memerlukan waktu dan juga biaya tambahan. Yang ketiga yakni logistik dan juga distribusi. Menyusun rantai pasokan yang efisien dan terjangkau untuk mendistribusikan produk secara global dapat menjadi kompleks. Nah, ini termasuk pengelolaan stok, transportasi, dan juga pergudangan. Yang keempat yakni persaingan pasar. Pasar cemilan sehat akan semakin kompetitif dengan banyaknya pemain global. Nah, SeaCrunch ini harus bersaing dengan merek lokal dan juga internasional yang sudah mapan dan memiliki basis konsumen yang kuat. Yang kelima yakni budaya dan juga perbedaan bahasanya. Komunikasi pemasaran yang efektif perlu disesuaikan dengan bahasa dan juga budaya setempat untuk menarik minat konsumen. Nah, ini membutuhkan riset pasar yang mendalam dan juga adaptasi strategi pemasaran. Yang keenam yakni fluktuasi ekonomi dan juga mata uang. Ketidakstabilan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga jual dan profitabilitas produk di pasar internasional. Yang ketujuh yakni kepatuhan lingkungan dan keberlanjutan. Banyak negara kini lebih fokus pada keberlanjutan dan dampak lingkungan dari produk. SeaCrunch harus memastikan bahwa proses produksi dan juga kemasan ramah akan lingkungan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Yang kedelapan adalah hak kekayaan intelektual. Nah, melindungi merek dagang dan hak kekayaan intelektual di berbagai negara bisa menjadi tantangan, terutama di pasar yang memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah. Yang kesembilan yakni ketersediaan bahan baku. Nah, mengamankan pasokan wortel yang segar dan bahan baku lain yang berkualitas tinggi di berbagai negara ini bisa menjadi sulit, terutama jika ada fluktuasi dalam produksi pertanian. Yang terakhir adalah adaptasi teknologi produksi. Nah, teknologi produksi yang digunakan mungkin perlu disesuaikan atau diubah sesuai dengan kondisi lokal dan peraturan di negara-negara yang berbeda.
Pembahasan selanjutnya yakni pengaruh usaha si Crunch ini terhadap ekonomi mikro. Yang pertama yakni penciptaan lapangan kerja. Dengan menghadirkan dan juga mengoperasikan bisnis si Crunch ini, banyak lapangan kerja akan tercipta, mulai dari petani wortel, karyawan-karyawannya, hingga staf pemasaran dan juga penjualan. Hal ini berkontribusi langsung pada penurunan tingkat pengangguran di komunitas lokal. Yang kedua yakni pendapatan petani lokal. Kemitraan dengan petani lokal untuk pasokan wortel yang segar dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan petani. Yang ketiga yakni peningkatan keterampilan. Pelatihan dan juga pengembangan keterampilan bagi karyawan dalam teknologi produksi, manajemen dan juga pemasaran akan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Yang keempat yakni peningkatan konsumsi lokal. Produksi Crunch dapat merangsang konsumsi lokal dengan menyediakan pilihan cemilan yang sehat, baru dan juga inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Yang kelima adalah dukungan terhadap usaha kecil dan menengah atau UKM. Dalam rantai pasokan dan distribusi, si Crunch ini mungkin akan bekerja sama dengan banyak UKM seperti distributor lokal, pengecer, penyediaan layanan logistik sehingga meningkatkan ekosistem bisnis lokal. Selanjutnya yakni pengaruh terhadap ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari industri makanan dan juga minuman, si Crunch dapat berkontribusi pada PDB melalui distribusi, produksi, dan juga penjualan yang sehat. Pertumbuhan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua yakni peningkatan investasi. Nah, kesuksesan si Crunch ini dapat menarik investasi lebih lanjut ke dalam sektor pertanian dan juga industri makanan sehat. Investor mungkin tertarik pada bisnis yang berkelanjutan dan juga inovatif seperti si Crunch ini. Yang ketiga yakni ekspor dan juga devisa. Jika si Crunch ini berhasil menembus pasar internasional, ekspor produk ini dapat meningkatkan devisa negara. Dan hal ini juga dapat membantu menyeimbangkan neraca perdagangan jika ekspor lebih tinggi daripada impor. Yang keempat yakni inovasi dan juga teknologi. Adopsi teknologi modern dalam produksi dan pengolahan wortel menjadi cemilan dapat mendorong inovasi lebih lanjut dalam industri makanan. Nah, ini bisa merangsang pertumbuhan teknologi dan juga meningkatkan efisiensi dalam sektor pertanian manufaktur. Yang kelima yakni keberlanjutan lingkungan. Dengan fokus pada praktik produksi yang ramah lingkungan, si Crunch ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Nah, ini sejalan dengan tren global yang semakin mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan publik yang terkait. Yang keenam yakni kesehatan masyarakat. Penyediaan cemilan sehat dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, ini dapat menurunkan beban sistem kesehatan publik yang terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang buruk seperti obesitas, diabetes, dan juga penyakit jantung. Yang ketujuh yakni kemandirian pangan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti wortel dari petani lokal, si Crunch ini dapat berkontribusi pada kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Pembahasan selanjutnya yakni marketing mix 7P, yakni product, price, place, promotion, people, proses, dan juga physical evidence. Yang pertama yakni produk, yakni si Crunch, yang merupakan produk utama berupa keripik wortel sehat yang dibuat dari wortel segar berkualitas tinggi. Yang kedua yakni price atau harga. Nah, harga jual dari Carrota Crunch ini ditetapkan pada 8.000 per kemasan 100 gram. Nah, harga ini telah memperhitungkan biaya produksi dan juga margin keuntungan yang diinginkan, serta mempertimbangkan daya beli konsumen sasaran. Meskipun harga dari si Crunch ini lebih
tinggi daripada cemilan biasanya, namun ini sepadan dengan kualitas dan juga manfaat kesehatan yang ditawarkan. Yang ketiga yakni place atau tempat distribusi si crunch ini dilakukan melalui berbagai saluran termasuk juga supermarket, toko makanan kesehatan, dan penjualan online melalui e-commerce dan lain sebagainya. Yang keempat yakni promosi. Nah, promosi si crunch ini dilakukan melalui kampanye pemasaran terpadu yang mencakup media sosial, influencer kesehatan, iklan digital, dan partisipasi dalam pameran makanan sehat. Yang kelima yakni people atau orang. Nah, tim yang mendukung si crunch ini terdiri dari individu yang terlatih dan juga berkomitmen terhadap kualitas dan juga pelayanan, mulai dari petani wortel, pekerja produksi, tim pemasaran, hingga layanan pelanggan. Ini semua berperan penting dalam memastikan kepuasan konsumen. Yang keenam yakni proses. Nah, proses produksi Karata Crunch ini dirancang untuk memastikan efisiensi dari kualitas, mulai dari pemilihan wortel, pengolahan dengan teknologi modern, hingga pengemasan yang higienis. Setiap tahap diawasi ketat untuk menjaga standar kualitas. Yang ketujuh yakni physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik dari si crunch ini meliputi kemasan produk yang menarik dan juga informatif, sehingga memberikan kesan profesional dan juga terpercaya. Nah, kemasan ini nanti akan mencantumkan informasi gizi yang jelas serta klaim kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian itu tadi penjelasan rencana bisnis saya, yakni si crunch. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.